Sobat Komsos Keuskupan Agung Semarang dimanapun Anda berada. Salam jumpa dan berkah dalem. Pada kesempatan kali ini, kami komunitas-komunitas dampingan Gembala Baik Yogyakarta akan berbagi cerita dan sharing pengalaman tentang topik seru, yaitu suara perempuan. Saat ini telah hadir di studio perempuan-perempuan tangguh yang akan berbagi dan juga sharing pengalaman tentang berjuang dengan kata kunci move on. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anis Vestradani. Saya adalah penggerak dari komunitas Mitro Srawung Bejo, dampingan dari Gembala Baik Yogyakarta. Saya adalah seorang pendidik di PAUD Pangudiluhur yang ada di daerah Kulon Progo. Dan berikut rekan-rekan saya. Silakan Ibu. Halo, nama saya Ibu Susana Triendariati. Saya pendamping dari vokal person di SMP Katolik Kemasyarakatan Kalibawang di lereng Gunung Menoreh di dekat Sendangsono. Iya. Selanjutnya Ibu, monggo. Halo, saya Okti Diakusumastuti. Saya salah satu anggota dari komunitas Srikandi di Yogyakarta. Komunitas Srikandi yang juga dampingan dari Gembala Baik. Baik. Sobat Komsos semua, pada tanggal 25 November sampai dengan 10 Desember, tepatnya 16 hari, telah ditetapkan sebagai Hari Anti Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan, yang diawali dengan propaganda atau kampanye penghapusan kekerasan terhadap anak dan perempuan, dan nantinya akan ditutup dengan peringatan Hari Hak Asasi Manusia. Dan kami, komunitas-komunitas dampingan Gembala Baik, telah memulai berbagai aksi nyata dalam rangka kampanye tentang anti kekerasan terhadap anak dan perempuan, ya Ibu-Ibu ya. Kita mulai dengan menggalang dana donasi, lalu berbagi nasi berkat yang disampaikan kepada masyarakat yang rentan atau rentan korban menjadi pelaku kekerasan di daerah Jogja dan Kulon Progo. Mungkin Ibu bisa cerita sedikit proses aksi nyata dari kampanye anti kekerasan terhadap anak dan perempuan. Monggo Ibu. Dimulai dari saya. Kita anggota komunitas Srikandi, kita menggalang dana baik anggota maupun seluruh masyarakat yang berkenan. Setelah berkumpul kita belanjakan, kita masak bersama dan kita bungkus, kurang lebih ada 100 bungkus. Setelah itu kita bagi ke masyarakat di sekitar titik 0 km di Yogyakarta. Iya. Kalau ada juga Ibu cerita yang aksi nyatanya? Aksi nyatanya yaitu kita berbagi berkat, nasi bungkus, tetapi di bungkusnya tadi ada stiker. Oh, ada stikernya. Stikernya yaitu stop kekerasan, anti kekerasan, bullying itu. Jadi menariknya bungkusnya itu dibagikan dengan stikernya yang warna mencolok, merah menyala. Apakah di titik yang sama Bu tempatnya? Tidak, kami di pertigaan yang pada waktu itu pas ada orang-orang pulang kerja dan pulang sekolah. Jadi berarti di beda tempat. Di beda tempat, ya, di beda daerah tempat. Mana Ibu? Itu di daerah Nekso. Kulon Progo ya Bu. Ya. Baik. Demikian tadi aksi nyata yang dilakukan oleh komunitas-komunitas dampingan Gembala Baik untuk kampanye Hari Anti Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan. Baik, ibu-ibu hebat semua. Bicara tentang fenomena kekerasan terhadap anak dan perempuan yang mungkin pernah dihadapi, dialami, atau mungkin yang didampingi. Boleh berbagi cerita Ibu tentang fenomena kekerasan yang mungkin pernah diketahui?
Mau mulai dari siapa? Ibu. Oh ya, mari Bu Baik, Okti. Kalau kami mengalami. Oh, penyintas ya Bu ya. Nggih. Kami sekeluarga mengalami, terutama saya dan anak-anak. Jadinya memang pelakunya ya bapaknya sendiri. Jadi setiap hari kita, terutama saya, setiap pagi dimulai itu aksinya itu dimulai. Jadinya anak-anak tiap pagi harus mendengar teriakan-teriakan, terutama bapaknya, karena saya lebih baik diam. Karena kalau harus berinteraksi bakalan rame nanti. Jadinya itu sampai saya kerja baru berhenti. Dan dimulai lagi setelah saya pulang kerja. Sampai pagi lagi. Lalu apakah itu masih berlanjut atau sudah berakhir atau bagaimana Ibu? Itu sudah sekitar 1 tahun yang lalu, nggih. Jadinya kami harus keluar dari circle yang tidak sehat itu. Saya harus menyelamatkan anak-anak, saya harus menyelamatkan diri saya sendiri. Kami keluar dari rumah. Oke, baik. Terima kasih kemauan untuk berbaginya ya Bu Okti ya. Kalau Bu Susana sendiri, fenomena kekerasan terhadap anak dan perempuan yang dialami mungkin? Kalau fenomena kekerasan di anak itu, kalau di sekolah itu ya kadang mereka bercanda, sebenarnya bercanda, tetapi mereka tidak sadar bahwa itu adalah sebenarnya kekerasan nonverbal. Kadang memanggil namanya itu dengan nama bapaknya. Oh iya. Ya, nama bapaknya. Kemudian melirik fisiknya, tetapi dengan tatapan yang apa ya, yang bertendensi begitu. Ya. Ya, apalagi nanti ditambah dengan bisik-bisik. Bisik-bisik itu. Kemudian kadang juga nyon sewu misuh. Oh iya. Misuh. Berkata kasar. Berkata kasar ya, berkata kasar. Itu. Tapi dengan apa ya? Dengan seiringnya itu, seiring perkembangan zaman juga, ternyata ada juga anak yang dari HP. Oke, dari ya, korban. Jadi dari HP itu yang kadang tidak pantas. Begitu anak yang lapor ke kami. Mungkin begitu. Boleh dijelaskan lebih detail lagi Bu. Berarti Ibu mendampingi murid-murid yang bisa menjadi korban sekaligus juga pelaku kekerasan ya. Tadi sudah disampaikan beberapa macam kekerasan yang terjadi di sekolah gitu. Apakah itu murni, menurut Ibu apakah itu akibat dari apa? Faktor penyebabnya apa? Yang pertama dari media sosial. Jadi dia hanya ambil tetapi dia tidak tahu artinya. Kemudian yang kedua itu dari pergaulan atau dengar dari orang lain di lingkungan. Iya, pengaruh lingkungan sekitar. Ya. Kadang juga maaf dari keluarga, pola asuh. Oh iya. Jadi berkata kasar itu sudah terbiasa di keluarga itu. Apakah ada yang sampai maaf secara fisik begitu? Pernah ada pengalaman seperti itu? Tidak. Oh tidak. Oke. Kalau saya sendiri ketika mendampingi anak-anak di Mitro Serawung Bejo yang komunitas remaja ya, anak-anak SMP sampai dengan SMA itu cukup kompleks ya Bu ya. Bahkan tidak hanya di kalangan anak-anak usia remaja. Kekerasan itu mulai, saya pendidik PAUD ya, dari kecil itu anak-anak itu sudah melakukan hal-hal yang mungkin nggak pas dan itu bisa dianggap kekerasan. Contoh, ketika dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan, cenderung main fisik, entah memukul ibunya, entah memukul temannya, tanpa impulsif gitu ya, tanpa berpikir bahwa ini tuh akan berakibat nggak baik gitu. Saya juga pernah merangguli atau melihat sendiri bagaimana orang tua itu memberi tekanan kepada anak ketika hasil
nilainya tidak bagus begitu. Lalu yang sangat benar-benar kelihatan di anak-anak usia remaja itu kekerasan antar teman itu dimulai dari body shaming, ngatain teman karena mungkin temannya gendut lah, temannya berbadan yang tidak sesuai dengan harapan begitu. Bahkan anak-anak yang menjadi korban broken home di rumah begitu ya, lalu dia menjadi pendiam dan itu menjadi sangat rentan untuk dibully, lalu juga diintimidasi oleh teman-temannya baik secara verbal ataupun non-verbal gitu. Nah, melihat fenomena seperti itu, menurut ibu-ibu semua, kira-kira apa ya dampak yang bisa terjadi gitu? Dampak yang diakibatkan ketika terjadi kekerasan terhadap anak, terhadap perempuan yang ibu-ibu semua alami, ibu-ibu Rangguli atau ibu-ibu lihat. Dampaknya apa ya kira-kira? Bu Susana mungkin? Dampaknya yang pertama itu dia menjadi pendiam. Pendiam, mau cerita ke siapa dia nggak punya teman. Kemudian biasanya kalau di kami itu anak-anak yang seperti ini itu ceritanya ke guru yang terdekat. Dia nggak mau ke teman. Takutnya nanti dia bicara dengan bercerita dengan yang lain lagi, tetapi malah justru ke guru yang dekat. Jadi pendiam. Kemudian yang kedua itu biasanya menyendiri. Temannya sudah berusaha untuk ayolah kita bersama, tetapi kadang minder. Jadi akibatnya minder. Tetapi saya salut itu ada yang sebaliknya. Yang merubah menjadi kekuatan yang luar biasa. Itu betul, menjadi kekuatan yang luar biasa yang menjadi pemicu semangat dia untuk belajar, untuk meraih cita-citanya walaupun masih SMP begitu, tapi dia merubah semua itu yang yang merasa dia kurang itu jadi ditunjukkanlah menjadi sesuatu hal yang hebat. Jadi ada yang berdampak baik, ada yang berdampak tidak baik. Kalau Bunda Okti sendiri, menurut Bunda Okti, dampak yang terjadi ketika ada kekerasan terhadap anak dan perempuan? Kalau saya terutama kalau untuk saya itu depresi ya. Tidak percaya diri ya, merasa salah terus, semua maksudnya tindakan saya itu salah terus. Ada yang benar gitu ya. Maksudnya jadi saya itu kayak ini salah, itu salah, saya kerja salah, nggak kerja salah, sama anak-anak juga saya bingung harus gimana, soalnya bapaknya terlalu kamu itu harus gini, padahal bapaknya tidak bekerja, jadinya saya tambah bebannya berat sekali waktu itu. Mungkin juga di Mitro Serawung Bejo dan mungkin ada beberapa pernah pengalaman saya lihat juga anak-anak atau perempuan yang mengalami kekerasan atau mungkin hanya sekedar melihat itu dampaknya ternyata sangat dalam ya. Ada yang sampai lukanya itu tidak bisa hilang, bahkan bisa menurunkan prestasi sekolah, lalu dia menjadi introvert menjadi introvert, lalu bahkan ada yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, ada yang benar-benar menyakiti diri sendiri. Mungkin saya juga pernah lihat di medsos itu ada sampai yang bunuh diri gitu. Dampak yang sangat nyata juga, anak-anak yang sudah pernah mengalami kekerasan itu melanjutkan apa yang dia alami kepada orang lain. Apakah pernah melihat seperti itu juga, Bu? Pernah ya. Yang disakiti begitu ya, merasa pernah disakiti lalu aku diginiin maka aku juga mau menyakiti orang lain. Jadi kayak diterusin gitu ya. Gitu. Jadi nggak berani untuk melawan. Kemudian dia ketunjukinnya ke orang lain gitu loh, nggak berani melawan di dalam ya nggak berani ke yang membuli, dia ke orang lain. Saya menangkap
tidak berani melawan dari dalam. Berarti apakah boleh saya kerucutkan bahwa kemungkinan kekerasan kepada anak dan perempuan itu sebagian besar atau biasanya terjadi dalam rumah tangga ya Bu ya? Betul ya? Oke. Jadi mungkin pelaku kekerasan atau korban kekerasan itu datang dari keluarga-keluarga, dimulai dari keluarga. Kalau begitu, bagaimana caranya ya biar bisa move on dari kekerasan? Entah itu kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga atau kekerasan yang datang dari luar sana. Menurut ibu-ibu, bagaimana caranya biar kita bisa move on dari kekerasan? Kalau saya dulu. Kalau saya melihat pengalaman saya, sebelum saya bisa move on itu saya konsultasi ke banyak orang, terutama ke keluarga besar, tidak mempan. Ke romonya banyak juga, bapaknya nggak mau diajak ke romo. Ke psikolog, bapaknya juga nggak mau diajak. Terus saya berinisiatif, psikolog juga berinisiatif, kita yang harus menghilangkan depresi itu dengan psikolog. Saya sampai 5 kali konsultasi ke psikolog. Anak saya juga satu-satu. Nanti kan itu harus diudari. Yang di dalamnya itu harus diudari. Iya. Kalau nggak diudari nanti bundet ya Bu ya. Bundet sama di bawah sadarnya itu ketekan terus, kerendam terus, nggak bisa dihilangin. Membawa emosi negatif ya, betul. Jadi mau ngapain aja nggak enak gitu ya Bu ya. Dan itu memang perlu proses, perlu waktu, dan memang untuk menjaga semua baik itu memang harus pindah ke di tempat yang berbeda. Iya, supaya sembuh harus keluar dari circle itu ya Bu ya. Itu jalan yang diambil itu dari Bu Okti. Kalau Bu Susana, kira-kira bagaimana ya caranya? Mungkin biar anak-anak yang menjadi korban atau calon pelaku itu move on lah dari bahaya kekerasan itu sendiri. Iya, kalau di sekolah kami ya, terutama di SMP kemasyarakatan itu kami bekerja sama. Bekerja sama yang pertama dengan keluarga, orang tua, dengan lingkungan, kemudian dengan mitra-mitra kerja kami, dengan contohnya dengan Yayasan Gembala Baik, kemudian dengan Dinas Sosial Kulon Progo, dengan Semarku Kulon Progo, itu untuk supaya supaya bisa move on. Dan di kami itu setiap minggu pertama, di Senin pertama itu ada pembinaan kelas oleh wali kelas yang nanti itu langsung misalnya ada permasalahan, ada apa, nanti ke wali kelas. Kemudian 1 bulan sekali kami dengan kepala sekolah, pembinaan secara umum. Kemudian pas ambil rapot di semesteran itu, kalau istilah sekarang mungkin parenting ya Miss ya, parenting, tapi kami mengistilahkan, yuk waktu itu kita di semester kemarin tuh dengan Yayasan Gembala Baik itu tentang bullying, yang awalnya ya agak alot gitu loh untuk memahami tentang itu di wali. Kemudian makin lama itu respon positif dan berlanjut, tetap dipantau. Kemudian untuk rencananya yang ke depan, kami untuk besok Juni kami akan tentang pola asuh. Pola asuh nanti kami juga akan bekerja sama dengan mitra kerja, karena memang dari keluarga maka mungkin di pola asuhnya. Karena memang sekarang kan cenderungnya kalau anaknya itu justru agak menyimpang sedikit, nanti kalau ditegur orang tuanya kadang protes, maaf ini toh Miss. Jadi kadang orang tuanya yang protes. Maka tetapi setelah didudukkan, ini loh seperti ini, sama-sama baru sama-sama tahu. Begitu. Ya. Kalau di Mitra Serawung Bejo ya, itu bagaimana sih biar anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan juga anak-anak yang mungkin rentan bisa menjadi pelaku itu
saya usahakan atau kami berusaha supaya anak-anak itu mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif, supaya input-input negatif baik yang datang dari lingkungan, datang dari sosial media atau gadget itu berkurang. Maka anak-anak harus diaktifkan supaya tadi tidak masuk hal-hal yang negatif. Lalu anak-anak yang pernah mengalami luka itu juga tetap diikut sertakan, dilibatkan dalam berbagai macam kegiatan, baik kegiatan di masyarakat, di gereja, ada yang aktif menjadi misdinar, ada juga yang aktif di Karang Taruna. Jadi kemungkinan untuk semakin depresi, menyesali nasib karena pernah mendapatkan kekerasan, atau kemungkinan untuk melakukan kekerasan itu sendiri bisa berkurang, begitu ya Bu ya. Jadi catatannya tadi mungkin bagaimana bisa move on. Yang pertama harus menata hati, diudari satu persatu, lalu bersinergi atau bekerja sama dengan orang-orang di sekitar yang bisa membantu. Puji Tuhannya kita juga ada gembala baik yang menyapa kita dan memberikan banyak solusi. Tapi juga aktif untuk mengisi waktu luang, mengisi hati dan rohani untuk hal-hal yang positif supaya bisa move on, begitu ya Bu ya. Baik, lalu kira-kira untuk teman-teman di luar sana yang menjadi korban kekerasan, begitu Bu, apa ya yang perlu dilakukan saat mengalami kekerasan itu sendiri? Apa yang bisa disampaikan? Mungkin dari Bu Okti. Kalau saat mengalami, mungkin ke konsultasi ke orang yang tepat. Kadang kita bicara sama yang kira-kira udah S-nya udah S1, 2, 3 dan S-Tech itu, kalau nggak punya empati itu malah kayak menghujat, menghakimi. Itu aibmu, itu simpan sendiri, jangan cerita kayak gitu. Kalau sama orang yang tepat kan dikasih solusi, harusnya bagaimana, harus konsultasi berdua, harus diudari. Saya kira itu. Mungkin kalau yang lainnya, kalau tetangga-tetangga kan kadang-kadang nggak mau tahu nggih. Ada yang nggak mau tahu, cuman ada yang cuman tahu kepo aja kayak gitu. Kalau ke orang yang tepat itu Romo lah paling nggak, Romo. Sama psikolog. Kalau saya. Bu Susana sendiri mungkin pesan buat teman-teman di luar sana yang mungkin sedang mengalami kekerasan, Bu. Iya, yang sedang mengalami kekerasan, entah itu anak, entah itu perempuan dewasa, itu bisa menata hati dulu. Ya, menata hati dulu. Kemudian curhat dengan teman atau dengan siapapun, tetapi itu adalah yang dipercaya. Karena belum tentu teman tadi memberikan bukannya solusi, tapi kadang itu tuh kadang hanya kepingin didengar gitu loh, Miss. Jadi curhatannya itu hanya kepingin didengar, Jadi ada apa ya? Bebannya itu menjadi berkurang, begitu menjadi ringan. Nanti kalau beban sudah menjadi ringan, dia akan menemukan solusinya sendiri, menemukan pemecahannya sendiri, bagaimana untuk melangkah selanjutnya dengan hati yang ringan, dengan pikiran yang jernih, dengan keikhlasan hatinya. Iya. Kalau saya cenderung ingin berpesan kepada semua teman-teman di luar sana yang sedang mengalami kekerasan, ingat bahwa kita semua sama di mata Tuhan ya. Bahwa kita itu berharga. Jadi jangan mau ketika kamu diperlakukan kasar, jangan mau. Kita harus berusaha untuk mencintai diri sendiri, melindungi diri sendiri, dan mengambil langkah yang tepat dengan tadi yang disampaikan Bu Okti dan Bu Susana, menata hati, mencari tempat bercerita atau berlindung yang tepat, lalu tentukan langkah supaya hidup kita jauh lebih bahagia. Begitu ya Bu ya. Selain pesan tadi kepada teman-teman yang mengalami kekerasan di luar sana, kalau tadi kerucutnya adalah move on dari KDRT, kekerasan dalam rumah tangga,
dalam keluarga begitu. Mungkin yang ingin kita sampaikan, kita ceritakan lagi tentang sebenarnya apa sih yang perlu diperbaiki dalam keluarga supaya kekerasan itu tidak terjadi. Apa sih yang perlu kita kita refleksikan kembali tentang keluarga, kok bisa terjadi kekerasan begitu. Mungkin kira-kira apa ya Bu yang perlu direfleksikan dalam keluarga? Saya dulu nggih. Ya. Sepertinya sebelum berumah tangga, kita harus mencintai diri kita sendiri. Kita harus bisa berkembang. Kita punya level yang ini loh saya. Saya harus punya pasangan yang sefrekuensi, yang tahu karakter saya, yang tahu saya mau bagaimana, dan seimbang antara laki-laki dan perempuan, seimbang, sama-sama mengembangkan diri pribadi. Jadinya kita nggak saling menekan, nggak saling kayak gondel gitu. Maksudnya ya sudah sebuah ikatan, cuman ini kamu, ini saya, kita bersama-sama. Saling yang mengembangkan ya, gitu betul. Ya Bu ya. Oke, kalau Bu Susana sendiri, apa yang perlu direfleksikan dalam keluarga supaya tidak terjadi kekerasan lagi? Yang pertama itu adalah tujuan dan hakikat perkawinan itu apa sih? Harus dipahamkan dulu kepada calon-calon pengantin. Oh iya. Ya, maka kalau di kita kan ada katekese persiapan perkawinan, begitu. Nah itu memang benar-benar dibutuhkan. Itu. Kemudian bahwa yang kedua, kita itu berharga, sama berharganya di Tuhan. Karena label-label yang lain itu adalah yang membuat manusia. Kita sama di mata Tuhan, di hadapan Tuhan kita sama. Yang ketiga, jika sudah berumah tangga dan punya keturunan, punya anugerah, anak yang dianugerahkan kepada sebuah keluarga itu, ya pola asuhnya. Karena bahwa keluarga itu adalah pendidik yang utama dan pertama bagi si buah hati tersebut. Iya, baik. Kalau saya secara pribadi mungkin yang perlu direfleksikan supaya kekerasan itu jauh dari keluarga, supaya kekerasan itu tidak terjadi di keluarga adalah pola komunikasi dalam keluarga. Karena saya yakin kekerasan itu muncul ketika di dalam keluarga itu komunikasinya tidak nyampe. Miskomunikasi ya. Sakjane karepku tuh begini, maunya begini, maunya anak dibelikan baju ini tapi tidak dapat. Dia tidak bisa membahasakan, maka bahasanya fisik. Karepnya bapaknya dan ibunya dan anaknya, karepnya atau keinginannya orang tua, anaknya bisa berprestasi. Tapi juga harus melihat. Nah, jadi pola komunikasi supaya kekerasan itu jauh atau terhindar di keluarga. Dan itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kekerasan yang mungkin terjadi di lingkungan sekitar, baik di sekolah maupun di masyarakat atau di mana saja, ketika setiap pribadi, baik anak, perempuan atau pria, itu punya karakter yang baik, punya self defense atau kemampuan bertahan yang baik pun, maka dia juga akan terhindar dari kekerasan itu. Baik, yang terakhir Bu, tadi kata kuncinya adalah move on dari kekerasan, move on dari KDRT. Pertanyaan terakhir adalah kenapa kita harus move on? Dari Bunda Okti? Karena kita berharga, karena kita harus bahagia, karena sebagai ibu yang harus bahagia, harus membahagiakan anak-anak. Iya, dari Bunda Okti. Dari Bu Susana, kenapa sih kita harus move on dari kekerasan? Betul, kita harus move on. Why? Ya, karena anak-anak yang sekarang adalah masa depan bangsa. Kita makin tua, besok mereka yang akan meneruskan. Kalau mereka mengalami kekerasan,
yang ditakutkan regenerasi tadi loh. Nggak jadi Kekerasan ya, ke yang lain begitu. terus menjadi diwariskan gitu, Diwariskan, Bu, ya. maka akan jadi apa nanti? Bangsa ini. Iya. Itu generasi penerus bangsa. Yang kedua, betul kata Bunda Okti, kita adalah berharga. Iya, oke, baik. Kalau saya sendiri, kenapa harus move on? Karena hidup adalah karunia yang begitu indah dari Tuhan. Maka selain kita harus bahagia, kita juga harus tetap menyongsong masa depan demi anak-anak, demi keluarga, dan demi semuanya. Begitu. Baik, seru sekali ya obrolan kita sore hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Gembala Baik dan juga Komsos Keuskupan Agung Semarang yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk berbagi cerita, sharing pengalaman dengan tajuk Move On dari Kekerasan, Move On dari KDRT. Sebagai penutup di obrolan kita pada sore hari ini adalah keep move on dari kekerasan karena saya berharga, saya istimewa. Terima kasih, sampai jumpa, berkah dalam.